Hai Silinana, karena kamu bilang lagi relapse, maka aku ingin membuat pengalih perhatian bagi kamu. Aku akan menjelaskan konsep relativitas khusus Einstein mengenai dilatasi waktu secara sederhana sesuai dengan pemahaman filosofis yang aku mengerti mengenai teori tersebut. Oke, ini tuh awalnya itu bermula di mana orang-orang dahulu itu berpikir bahwa cahaya itu bergerak dalam suatu medium yang dinamakan ether. Nah, untuk membuktikan benar nggak sih ada medium tersebut, ilmuwan kemudian melakukan eksperimen dengan cara menempatkan dua buah cermin dengan jarak tertentu sebesar L, kemudian menembakkan berkas cahaya ke cermin di atasnya dan kemudian akan memantul kembali cahaya tersebut ke bawah dengan kecepatan cahaya sebesar C. Kita tahu V itu adalah jarak per satuan waktu. Kecepatan itu kan seperti itu definisinya, waktu. Maka waktu itu rumusnya jadi jarak per kecepatan. Nah, jarak tempuhnya dari percobaan ini sebesar tek-tok, 1L ke atas, 1L ke bawah. Jadi 2L per C. Ini percobaan pertama di mana sumber cahaya itu tidak bergerak atau stasioner, kita sebut TS. Nah, kemudian percobaan yang kedua, ilmuwan menggerakkan sumber cahaya tersebut. Sumber cahaya digerakkan kemudian ditembakkan, maka jarak tempuhnya akan menjadi seperti ini. Ini jarak tempuhnya sebesar D, kemudian cahaya akan memantul kembali ke sini dengan kecepatan cahaya sebesar C dan kecepatan sumber cahaya sebesar V ke arah sana, dan ini jarak antara dua buah cerminnya itu masih sama sebesar L. Maka di percobaan kedua, percobaan di mana sumber cahayanya digerakkan, maka waktunya akan menjadi sini 1D 2D, jadi 2D per C. Nah, untuk melihat perbedaan waktu antara sumber cahaya yang digerakkan dan stasioner, maka dibandingkan T moving per T stasioner sama dengan 2D per C. Kita balik T stasionernya jadi C per 2L. Coret. T moving per T stasioner sama dengan D per L. Nah, kita lihat nih. Nah, kalau ada segitiga kayak begini, maka di sini ada sudut namanya theta. Oke. Dan sisi tegak dibandingkan sisi miring itu kita tahu namanya apa? Namanya sin theta, yaitu L per D. Kalau D per L apa? Ya inverse dari sin theta gitu. Nah, ini konsep jaraknya. Sekarang kita perlu tahu nih mengenai kecepatannya. Kecepatannya ini ada di sisi mendatar. Ya, karena kamu suka tidur, aku bilang sisi tiduran aja. Jadi kalau sisi tiduran dibandingkan sisi miring, karena ini kita melihat komponen kecepatannya, berarti V dibandingkan C namanya apa? Cos theta sama dengan V per C. Kita tahu dari rumus trigonometri, sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta itu hasilnya 1.
Jadi sin kuadrat theta sama dengan 1 min cos kuadrat theta. Itu. Karena dalam teori relativitas itu kecepatan bersifat konstan atau absolut, maka kita perlu mentransformasi sin theta ini ke dalam komponen kecepatan, sehingga hasilnya sin kuadrat theta menjadi 1 min cos kuadrat theta V kuadrat per C kuadrat. Sin theta akan menjadi akar dari 1 min V kuadrat per C kuadrat. Kita kembalikan ke perbandingan T moving dan T stasioner itu sama dengan 1 per sin theta sama dengan 1 per akar dari 1 min V kuadrat per C kuadrat. Inilah yang dinamakan sebagai transformasi Lorentz gitu. Lalu aplikasinya gimana? Nah, dalam Al-Quran surat As-Sajdah ayat 5 itu dikatakan bahwa Tuhan mengatur urusan langit dan bumi, di mana urusan tersebut akan naik dalam satu hari yang kadarnya setara dengan 1000 tahun waktu kita. Jadi setara dengan 365.000 hari. Jadi T moving per T stasionernya itu sama dengan 365.000. Dan kita tahu T moving per T stasioner itu apa? 1 per akar dari 1 min V kuadrat C kuadrat. Dengan kata lain, akar dari 1 min V kuadrat per C kuadrat sama dengan 1 per 365.000. Kita keluarkan akarnya, kita hilangkan akarnya dengan cara mengkuadratkan jadi 1 min 365.000 hari kuadrat. Jadi V kuadrat per C kuadrat sama dengan 1 min 1 per 365.000 kuadrat. Hasilnya kalau kita kuadratin ini jadi 1 min 1 per 133, tar nih aku ngitung dulu nih, ambil ngitung 22500 gitu. Kita ubah ke bentuk lain jadi 133.225.000 min 1 per 133.225.000, kurang lebih seperti itu. Nah, hasilnya V kuadrat per C kuadrat itu sama dengan 224.999 per 133.225.000. Nah, kita akarin, kurang lebih nanti hasilnya V kuadrat per C kuadrat
karena kita akarin, jadi akar dari ini 224.999 per 133.225.000, maka kecepatan naiknya itu V sebesar 0,9999999, 8 kali itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 624 C. Itulah kecepatan naiknya urusan langit dan naiknya urusan Tuhan ke langit gitu. Jadi kalau dikaliin 300.000 km per detik kecepatan cahaya, ya kurang lebih dia hampir setara dengan kecepatan cahaya lah gitu, km per second gitu aplikasinya. Oke, itu aja sih Nana yang pengen aku kasih tahu ke kamu. Semoga kamu udah gak sakit lagi ya. Karena kamu tadi bilang mau tidur, ya udah, good night Nana, I love you, see you tomorrow.